kurang sama Budi. Katanya Budi puternya terlalu cepat. Ya memang itu karakter kok. Karakter kita kan begitu. Suka lupa. Iya toh? Apa yang terjadi di Republik ini kan lupa. Coba kemarin, wah ini cocok jadi nabi. Sekarang muter, tangkap, hukum mati. Nah. Ketika era Sintayong waktu pertama kali, kita hanya bermimpi untuk menjadi masuk ke Piala Dunia. Tapi kan mendekati hal itu, mendekati putaran 4 penghujung ini kan akhirnya timbul mimpi kita gitu ya. Tapi mimpi kita di-cut dengan masuknya PT Klub. Masih diinterupsi pemirsa, saya tadi tergelitik dengan apa yang diucapkan oleh Bung Indro bahwa pemecatan Patrick Kluivert ini belum cukup ya. Anda menuntut PSSI juga dibenahi, salah satunya Erick Thohir ya, begitu. Ya. Padahal tadi Bung Budi mengatakan bahwa Erick Thohir sudah membawa sepak bola kita on the track. Anda sepakat nggak soal itu? Indikasinya juga tadi sudah disebutkan. Kalau saya tidak sepakat dengan hal itu gitu, karena banyak sekali kekurangan ya. Pertama dari Kanjuruhan yang sampai saat ini nggak jelas arahnya, lalu juga bagaimana juga liganya juga tidak dibereskan gitu. Pembinaan usia muda juga apakah sudah ada kompetisi untuk usia muda? Saya pikir tidak ada gitu. Lalu juga banyak hal ketika misalnya ketika era Sintayong waktu pertama kali, kita hanya bermimpi untuk menjadi masuk ke Piala Dunia. Tapi kan mendekati hal itu, mendekati putaran 4 penghujung ini kan akhirnya timbul mimpi kita gitu ya. Tapi mimpi kita di-cut dengan masuknya PT Klub. Artinya Anda juga bermimpi tadi kata Bung Kesit bahwa wah kita akan lolos Piala Dunia dan lain sebagainya. Ya akhirnya bermimpi gitu ketika kita memang mungkin gitu, memungkinkan untuk hal itu. Tapi kan di-cut dengan PT Klub dan dengan pernyataan-pernyataan bahwa ini adalah tim kepelatihan yang luar biasa paling baik selama ini. Nah, pencitraan itu tanpa diberikan seperti apa itu. Ini yang kita melihat ini banyak sekali kekurangan dari PSSI yang ada selama ini. Oke. Artinya Anda juga tadi dikatakan bahwa sakit hati ya begitu kita dibuai oleh mimpi yang tinggi kemudian dihempaskan begitu saja. Begitu ya? Iya, jelas. Karena kita kan tadinya kita jangan karena bermimpi untuk Piala Dunia, tapi akhirnya kita melihat oh iya mungkin. Dan ini kan janji Erick Thohir sendiri bahwa dengan mengganti Sintayong menjadi PT Kluivert ini adalah hal yang memungkinkan kita masuk ke Piala Dunia di 2026, bukan 2030 gitu. Ya dia menyatakan sendiri gitu. Nah ini yang harapan-harapan ini akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Dan itu juga akhirnya gagal dan kita saksikan sendiri. Bang Budi, tanggapan Anda? Ya, saya bukan juru bicara Erick Thohir dan PSSI, jadi saya nggak mau berkomentar. Harusnya nih PSSI mendengar apa yang disampaikan Bung Ignatius untuk segera mendapatkan klarifikasi dan jawaban. Tapi bahwa memang ada harapan masyarakat kita untuk sepak bola yang lebih maju dan semakin maju, apalagi Pak Prabowo juga sudah menyampaikan secara jelas dukungannya kepada sepak bola Indonesia, bukan hanya sekedar bicara omon-omon, tapi bentuk uang pembinaan, ada sekitar berapa ratus miliar kan uang APBN kita masuk ke dalam sepak bola, dan juga dukungan dari BUMN terhadap sponsorship itu jelas sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi ke depan evaluasi ini kan bukan hanya sekedar evaluasi siapa penggantinya Patrick, tapi evaluasi di tubuh BTN, evaluasi di tubuh liga, termasuk evaluasi kita sebagai masyarakat sepak bola juga harus dievaluasi. Ini kalau saya mencoba mengilustrasikan masyarakat sepak bola kita ini seperti zaman gladiator, Mas Davi. Jadi nggak peduli siapa yang bertarung, yang penting ada darah berceceran, kepalanya siapa yang tergelantung, yang penting mereka berteriak aja. Dan itu membuktikan bahwa ketika kita hanya ingin menang tanpa melihat real posisi sepak bola Indonesia di mata Asia dan dunia, itu menyebabkan harapan kita tuh semakin tinggi dan nggak sadar. Di ground 3 kita ada tier 1 Asia, ada Jepang, ada Australia. Kita kalah 5-0, 6-0, 5-0 dan sempat menahan imbang Australia 0-0, itu menunjukkan bahwa ada gap yang sangat tinggi. Indonesia itu bukan ada di tier 1-nya Asia, bahkan di tier 2 pun kita juga masih belum masuk. Posisi kita saat ini masih di 1, 2, 3. Artinya
apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin orang-orang yang punya daya tarik untuk bisa memberikan statement kepada publik itu harus mengedukasi juga masyarakat sepak bola kita. Jangan ketika PSSI ngomong A, mereka juga ikut-ikutan ngomong A. Ada yang dulu pengen Patrick keluar, tapi sekarang ketika Patricknya udah gagal, langsung putar balik. Putar baliknya cepet banget. Nah ini kan konsistensi dan relevansi yang seperti ini itu jangan terjadi lagi ke depan. Kita harus mendewasakan diri kita sebagai masyarakat sepak bola untuk berada dalam rel pemikiran yang tepat dan relevan. Pak Jamal, tanggapan Anda. Jadi salah nggak sih sebenarnya kalau masyarakat Indonesia ini punya mimpi yang tinggi, ingin melihat timnas ini lolos ke Piala Dunia, namun ya mimpinya lagi-lagi dihempaskan. Kalau Anda menyalahkan mimpinya masyarakat Indonesia ya tidak bisa. Wong itu termasuk obsesinya kok. Ya toh? Nah, ini kali saya agak kurang sama Budi. Katanya Budi puternya terlalu cepat. Ya memang itu karakter kok. Karakter kita kan begitu. Suka lupa. Iya toh? Apa yang terjadi di Republik ini kan lupa. Coba kemarin, wah ini cocok jadi nabi. Sekarang muter, tangkap, hukum mati. Nah, bagaimana? Dalam konteks ini maksudnya? Karakter, iya. Dan sepak bola ini mainan rakyat, harapannya rakyat. Rakyat ini kalau sudah sepak bola, dari kepinginnya nonton, punyanya cuma ayam. Ayamnya dijual buat beli tiket. Ini kan obsesinya mereka. Kepingin bahwa tim Indonesia ini bisa seperti yang diharapkan. Nah, tapi saya agak sedikit setuju sama Pak Kesit. Ini narasi dibangun terlalu cepat. Pak Kesit lupa kalau tahun kemarin itu memang tahun pencitraan, harus cepat kan gitu. Ya, saya pribadi setuju 2030 harus Indonesia masuk, tapi pertama harus berdoa dulu. Prabowo panjang umur, 2029 ikut election menang lagi, supaya semangatnya pemain, duitnya dan sebagainya teratasi. Bos, bola ini mau masuk harus setengah gila. Mau masuk setengah gila. Setelah di dalam harus gila. Karena kalau tidak gila buyar. Kan duit semua. Iya dong. Begitu masuk loh, duitku tidak kembali nih. Harus gila. Kalau gila lupa, tidak kembali tidak apa-apa. Yang penting pride. Kita sekarang ini punya presiden yang pride-nya tinggi. Gitu loh. Bung Kesit, bagaimana menjaga asa ini dan mimpi ini ya memang agar terus bertumbuh dan nanti ketika kita lolos ya masyarakat juga puas. Iya, pertama sih menurut saya kembali membangun bagaimana masyarakat diingatkan ya bahwa kita nggak bisa juga ujuk-ujuk gitu ya. Oke lah, sekarang kita punya pemain-pemain diaspora, ya pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa, walaupun mungkin kelasnya banyak yang bilang di tier 2 lah, atau ada juga yang di tier 3 gitu kan. Tapi ini Eropa begitu ya, yang pembinaannya dengan Indonesia pasti berbeda jauh. Mereka sudah terukur dan sudah tertata dengan baik gitu. Artinya dengan modal ini, kalau PSSI serius ya menangani tim ini, tentunya juga dengan pelatih yang punya rekam jejak yang jelas, ya, yang punya kemampuan dalam menangani tim nasional. Tidak seperti Kluivert yang tidak memiliki pengalaman dan jam terbang untuk tim nasional. Dia paling banter hanya Curaçao. Curaçao ditinggalkan Kluivert, sekarang udah siap-siap mau lolos Piala Dunia tuh 2026 gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia juga nanti ganti pelatih baru 2030 bisa. Tapi ya tadi PSSI harus bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses yang dijalankan itu betul-betul tertata dengan baik. Saya melihat manajemen timnas di PSSI saat ini masih amburadul. Karena tidak semua exco kemudian terlibat ya. Saya melihatnya mungkin ini jangan-jangan one man show gitu loh. Baik. Akhirnya ya seperti yang kita lihat saat ini begitu. Ini analisis saya. Kita tahan di one man show. Nanti kita ulas siapa sebenarnya one man show-nya. Pemirsa, interupsi segera kembali.